Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menceritakan sejarah Khairul Islam. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Heriana. Saya Surya Ihsan. Saya Dika Suryaguna. Saya Salman Al-Khalidi. Saya Kunsya Kalila. Saya Amanda Putri Karisma. Saya Sinila Dewan. Saya Gloria dan mereka. Saya Yanti Nadia Ronald Bottom. Selamat menyaksikan. Khairul Islam lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Jerman Barat. Putra seorang pengacara Yahudi yang sukses, Karl Marx adalah seorang pemikir yang sangat peduli terutama dalam sistem ekonomi kapitalisme. Teorinya bisa disimpulkan dalam beberapa poin utama ini. Dua kelas utama. Marx melihat masyarakat terbagi menjadi dua kelompok besar. Kaum borjuis, pemilik modal, seperti pemilik pabrik, dan kaum proletar, pekerja. Eksploitasi pekerja. Menurut Marx, para pemilik pabrik menjadi kaya karena mereka tidak membayar pekerja sesuai dengan nilai kerja yang dihasilkan. Selisih inilah yang ia sebut nilai lebih, yang menjadi keuntungan bagi pemilik modal. Keterasingan alienasi. Para pekerja tidak punya kendali atas pekerjaan atau hasil kerja mereka. Mereka hanya menjadi bagian dari mesin produksi. Hal ini membuat mereka merasa terasing dan tidak memiliki makna dalam pekerjaan mereka. Sejarah adalah perjuangan kelas. Marx percaya bahwa sejarah manusia selalu diwarnai oleh konflik antara kelas yang berkuasa dan kelas yang tertindas. Tujuan akhir dari semua ini setelah terjadi revolusi akan terciptanya masyarakat tanpa kelas yang disebut oleh komunisme. Dalam masyarakat ini tidak ada lagi kepemilikan pribadi untuk produksi dan semua orang akan bekerja untuk kebaikan bersama. Gaji buruh pabrik rendah, sementara bos kaya raya. Buruh kerja 12 jam per hari, tapi gaji pas-pasan. Sementara pemilik pabrik hidup mewah. Ini mencerminkan eksploitasi tenaga kerja sesuai dengan teori Marx. 2. Petani kecil tergusur oleh perusahaan perkebunan. Lahan petani kecil dibeli murah oleh korporator lalu dijadikan perkebunan yang besar. Petani jadi buruh di tanah yang dulunya milik mereka. Dengan ini menunjukkan ketimpangan kepemilikan alat produksi. Kesenjangan pendidikan karena uang. Anak orang kaya bisa sekolah tinggi di luar negeri, sedangkan anak orang miskin hanya bisa sekolah seadanya. Itu yang membuat kelas sosial tetap tidak berubah atau yang bisa disebut dengan reproduksi sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum